Pemirsa, banjir susulan kembali menerjang kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu petang. Belasan warga yang terjebak banjir dievakuasi tim SAR gabungan. Inilah detik-detik banjir kembali menerjang kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi 15 warga yang terjebak banjir. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa mengevakuasi warga dengan menggunakan tali. Warga yang terjebak merupakan warga yang sebelumnya tidak mengungsi karena rumah mereka masih bisa dihuni. Banjir disebabkan tingginya curah hujan di Kota Padang dan kembali meluapnya Sungai Batang Kuranji. Sudah atas jalan dan kita lagi melakukan evakuasi untuk warga yang tergurung di dalam. Tadi awalnya sudah disuruh evakuasi, cuma warga di sini kan memang banyak masih bertahan. Cuma sekarang mereka kita evakuasi kita lakukan evakuasi dari kemudian. Selain di Batu Busuak, debit air juga meningkat di kawasan Gui Kuranji dan Lubuk Minturun, Kecamatan Poto Tengah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Hujan deras kembali memicu banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah wilayah terdampak, warga dievakuasi dan akses jalan sempat terganggu. Lah kadang luar iya, ya Allah. Lah kadang ayah hujan 2,5 jam saya iya lah kadang. 8 harus sekolah balik ah. Detik-detik banjir bandang kembali menerjang permukiman warga di saat hujan masih mengguyur di Kabupaten Agam, terekam kamera warga. Di kawasan Danau Maninjau, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, material banjirnya turun dari tebing menjebol dinding sekolah SDN 14 Jorong Labua. Sekolah ini sebelumnya juga telah mengalami kerusakan akibat longsor 2 pekan lalu. Hujan diketahui berlangsung 1,5 jam dengan intensitas yang tinggi, hingga akhirnya air meluap dan merendam kawasan sekolah serta permukiman. Banjir bandang juga terjadi di Kecamatan Palembayan. Curah hujan tinggi memicu luapan air di Kayu Pasak, Koto Alam, dan Silungkang. Warga memilih menghentikan aktivitas dan mencari tempat aman. Sementara di Kecamatan Palupu, hujan deras memicu longsor di ruas jalan Bukit Tinggi Pasaman, tepatnya di Paninggiran Ateh Nagari dan Limo. Longsor menimpa badan jalan dan sempat menyebabkan kemacetan. Kondisi tanah yang labil masih beresiko longsor susulan. Sejumlah retakan besar pun terjadi, sementara tiang listrik sekitar lokasi terancam roboh. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sukumbang, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Wahyu Sikumbang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat siang Wahyu, bagaimana kondisi terkini di sana pasca banjir bandang susulan menerjang kawasan Agam? Ya, selamat siang Tafa dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Kelo Ampe-Ampe, tepatnya di Kelo 37. Jalur ini merupakan jalur utama untuk menuju ke kawasan Maninjau, di mana lokasi di Maninjau itu gara-gara hujan deras kemarin itu menyebabkan banjir bandang dan longsor di beberapa titik. Di daerah ini sedang banyak beristirahat. Bantuan-bantuan, pendistribusian bantuan seperti Bukit Tinggi Press Club sedang berhenti di sini sementara karena tadi banyak jalan longsor di daerah sini, seperti mulai dari Kecamatan Ampek Koto menuju ke Sungai Landia dan Kelo Ampek ini ada beberapa titik longsor yang harus dilewati, termasuk juga dengan jalan yang ke Kelo Ampek sampai ke bawah nanti. Kondisi yang sama juga terjadi di jalur lintas Sumatera di Kecamatan Palupuah, jalur dari Kota Medan ke Padang. Di situ juga banyak terjadi titik longsor. Namun
tadi pagi sudah mulai alat berat membersihkan untuk membuka jalur aksesnya, Safa. Ya Wahyu, apakah ada korban yang ditimbulkan akibat banjir bandang susulan ini dan bagaimana kondisi terkini warga di sana? Ya, saat hujan deras terjadi kemarin sore dan siang kemarin sampai sore dan kembali berlanjut pada malam harinya, beruntung tidak ada korban karena pemerintah sudah menghimbau kepada masyarakat melalui jorong-jorongnya untuk menghindar lokasi-lokasi yang rawan seperti jalur sungai, tebing-tebing dan daerah-daerah yang rawan longsor itu untuk dihindari jika terjadi hujan deras yang datang secara tiba-tiba. Itu Safa. Ya Wahyu, intensitas hujan masih tinggi, kemudian kondisi tanah masih sangat labil. Apakah warga yang tinggal di lokasi yang rentan longsor dan banjir bandang sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman? Betul sekali, Safa. Intensitas hujan masih, dan seperti sekarang di tempat saya berdiri sekarang ini sudah mulai gerimis dan mudah-mudahan tidak terjadi hujan lagi ya. Warga-warga yang berada di tebing-tebing dan daerah-daerah yang rawan itu sudah dievakuasi, sudah disuruh tinggal sementara untuk di pengungsian. Seperti kemarin di daerah Sungai Landian dan daerah Simpang Malala. Itu ada warga yang berada rumahnya di bawah tebing dan rawan longsor. Begitu juga dengan yang berada di pinggir sungai. Rumahnya rawan longsor itu ada warga yang sakit yang harus dievakuasi. Itu relawan kemarin bersama Polresta Bukit Tinggi itu mengevakuasi warga yang sakit untuk dikeluar dari rumahnya dulu, diinapkan di rumah di pengungsian setelah dibawa berobat dulu ke rumah sakit. Begitu informasi terakhir, kita sempat ikut kemarin bersama polisi dan relawan. Itu Safa. Baik, terima kasih Wahyu Sikumbang langsung dari Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan. Pemirsa, ribuan warga korban bencana berjalan puluhan kilometer dari Bener Meriah, Lok Semawe, Aceh menuju Aceh Tengah. Mereka berjalan kaki demi mendapatkan bahan makanan dan juga bahan bakar minyak. Selama 16 hari terisolasi, warga korban bencana di Bener Meriah berjalan kaki puluhan kilometer demi mendapatkan sembako dan bahan bakar minyak. Kondisi yang semakin sulit karena akses yang terputus ditambah dengan jalur komunikasi yang lumpuh total membuat warga sulit mendapatkan bantuan. Tidak hanya medan perjalanan penuh lumpur, namun juga jalan berbukit dengan bebatuan besar. Kepala Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tetap tegar melayani hak masyarakat yang menjadi korban banjir bandang meski anak laki-lakinya belum ditemukan. Seluruh rumah dan harta benda masyarakat di Aek Garoga tidak tersisa usai luluh lantak diterjang banjir bandang. Seperti inilah pemandangan indah via udara Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sebelum disapu banjir bandang. Pada tahun 2022 dan 2023, desa ini pernah mendapat peringkat kedua desa dengan lingkungan bersih dan sehat seprovinsi Sumatera Utara. Namun usai banjir bandang terjadi, suasana Desa Aek Garoga berubah menjadi lautan pasir dan gelondongan kayu yang berserakan di mana-mana menyebabkan sekitar 245 rumah warga rata dengan tanah. Kepala Desa Aek Garoga Risman Rambe mengatakan, hingga hari ini ada 14 orang masyarakatnya yang masih dinyatakan hilang, salah satunya adalah anak kandungnya. Terjadinya bencana banjir bandang ini, desa kami ini berjumlah 245 kepala keluarga. Namun setelah terjadi bencana ini sangat banyak memakan korban, dan yang belum dapat kemarin itu ada berkisar 14 orang lagi, termasuklah anak saya. Meski dalam suasana hati yang sedih dan berharap anak laki-lakinya segera ditemukan, Risman Rambe masih semangat mengurus masyarakatnya yang saat ini seluruhnya berada di lokasi pengungsian. Masyarakat Desa Aek Garoga berharap agar pemerintah transparan mengungkap penyebab banjir bandang dan meminta seluruh pihak terlibat agar bertanggung jawab kepada masyarakat terdampak.
seluruh Indonesia sudah melihat keadaan ini. Sudah saya bilang tadi bahwa kampung ini sejarahnya beratus tak pernah demikian. Perlulah untuk pemerintah jujur melihat umpamanya situasi ini, karena ini harus diusutlah bagaimana siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Hingga hari ini Risman Rambe masih menunggu anak laki-lakinya ditemukan bagaimanapun kondisinya dan berharap agar masyarakatnya kuat dan tabah menghadapi situasi sulit ini. Ya, bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menyisakan kisah pilu. Selain menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda, tidak sedikit korban yang terpisah dari keluarga bahkan kehilangan orang-orang tercinta. Seorang bocah laki-laki 10 tahun kini harus rela menerima kenyataan hidup sendiri bersama pengungsi lainnya di Gedung Serbaguna Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dengan menyantap makanan seadanya di pengungsian, bocah malang ini lebih memilih diam ketika para pengungsi lainnya mencoba menanyakan tentang jati diri dan keluarganya. Meski tetap memilih diam sembari menyantap makanannya, namun tampak dari raut wajahnya yang penuh tatapan kosong seakan mengisyaratkan tengah menahan suatu trauma mendalam yang tak ingin dia ceritakan kepada siapapun. Sementara itu, pasangan suami istri lanjut usia yang juga tinggal di pengungsian kini menjadi teman bagi bocah tersebut dan tidak mengetahui asal-usul si anak. Saat mereka bertemu, kondisi si anak dalam keadaan sakit dan penuh luka. Pasutri tersebut berinisiatif membawa si anak ke posko pelayanan kesehatan yang didirikan TNI. Warga mana, Bu? Nggak tahu kita, nggak ada dikasih tahu dia warga mana. Orang tuanya pengakuan dia? Nggak ada dia ngomong, cuma dia yang tahu. Nek, udah itu aja saya tanya. Tahu sama nenek? Nggak tahu, nggak mau dia jawab. Jika kondisi telah membaik, pasangan suami istri itu akan membawa si anak pulang bersama mereka dan mengupayakan mencari pihak keluarganya.